mengarahkan para pelaku ke rumah detensi imigrasi yang nantinya akan dibagi menjadi 2 tempat, yaitu yang pertama di Kuningan dan yang satunya lagi ada di Jakarta Barat. Perlu kami sampaikan bahwa terhadap 321 pelaku yang akan kami titipkan adalah 320 karena mereka adalah warga negara asing. Sedangkan yang 1 orang kami akan bawa ke Bareskrim. Rekan-rekan sekalian, dari 320 orang pelaku ini atau yang kami amankan, ada 228 orang berjenis kelamin laki-laki dan 96 berjenis kelamin perempuan. Nanti untuk teknis mungkin akan dijelaskan oleh rekan-rekan dari imigrasi. Terhadap mereka tetap kita akan lakukan pendalaman dan pengembangan sehingga terhadap mereka nanti yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka akan tetap kami proses secara pidana dan akan kami limpahkan ke kejaksaan sampai dengan sidang pengadilan. Kemudian untuk tindak lanjut dalam hal pengembangan kami akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan penelusuran baik itu aliran dana maupun sponsor daripada mereka atau para pelaku yang mendatangkan ke sini, termasuk melakukan penelusuran terhadap siapa yang menyewa, sponsor, dan yang menyediakan sarana dan prasarana bagi para pelaku. Yang lebih penting, rekan-rekan sekalian, bahwa dalam hal ini kita melakukan kerjasama dengan imigrasi untuk saling bersinergi dalam rangka pengungkapan kasus ini. Mungkin dari kami cukupkan, barangkali nanti setelah ini dari imigrasi mungkin silakan kalau mau ada statement. Siap. Terima kasih Pak Dir. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Direktur Kriminal Umum Bareskrim karena telah terjadi sinergitas dan kerjasama kolaboratif antara Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan Bareskrim Polri sehingga dapat mengungkap 320 orang warga negara asing yang kami duga melakukan pelanggaran dan tindak pidana keimigrasian. Untuk sementara, mereka dititipkan di rumah detensi dan ruang detensi imigrasi yang terletak di Jakarta Barat dan Kuningan. Sambil menunggu proses lebih lanjut dari teman-teman kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut. Paralel dengan itu, kami juga akan melakukan pendalaman terhadap terduga tersangka terhadap pelanggaran keimigrasian dan tindak pidana keimigrasian. Kami juga akan melakukan penelusuran terkait dengan sponsor, penjamin warga negara asing ini untuk berada di Indonesia. Pemprov DKI Jakarta mendorong gerakan pilah sampah dari sumbernya serentak mulai 10 Mei 2026 guna memperkuat pengolahan sampah sekaligus meningkatkan kebersihan lingkungan di Jakarta. Lalu bagaimana pelaksanaan teknis program ini di masyarakat? Apakah infrastruktur pendukung sudah tersedia? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami dari luar studio, Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Firdaus Ali. Selamat sore, Prof. Firdaus, apa kabar? Selamat sore, Bram. Alhamdulillah kabar baik. Baik, Prof, langsung saja kalau begitu ketika tadi di statement Pak Gubernur sudah mengatakan hanya sampah residu yang dibawa ke Bantar Gebang, jika saya tidak salah mencuplik. Jadi artinya mekanismenya akan seperti apa? Bagaimana kami yakin kami di rumah sudah memisahkan, tapi nanti tidak dibawa jadi satu lagi, Prof, menuju PTSP? Oke, Bram, saya coba dulu menarik apa yang mendorong kita untuk kemudian hari ini tanggal 10 Mei tahun 2026, Gubernur DKI Jakarta bersama dengan jajaran pemerintah pusat, dalam ini ada Menko Pangan, ada juga Kementerian Lingkungan Hidup, dan banyak pihak yang juga terlibat buat usaha
adalah beranjak dari kewajiban yang harus melekat kepada kita semua yang diadres di Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, dan juga kemudian ketika kita menghadapi krisis nasional dikaitkan dengan sampah, yaitu di banyak kota di Indonesia juga sampah sudah menjadi masalah yang sangat serius sekali, dan khususnya bagi Jakarta, pasca tragedi tanggal 30 Desember tahun 2025, kemudian kejadian tanggal 8 Maret tahun 2026 yang lalu, di mana kejadian cuaca ekstrim yang membuat longsor di Bantar Gebang yang menelan korban jiwa, Gubernur dalam hal ini bergerak dengan sangat cepat sekali bersama dengan pemerintah pusat untuk menangani sampah ini mulai dari hulu. Selama ini kita terbiasa menangani sampah di hilir, yaitu ada tadi kumpul, angkut, buang. Saat ini tidak mungkin lagi praktek yang primitif tersebut kita lakukan. Kita harus shifting kepada pola baru, yaitu tadi bahwa kita harus dari sumbernya, dari rumah tangga, dari pusat perbelanjaan, toko, kantoran, untuk melakukan pemilahan. Pemilahan tadi khususnya sampah organik kita olah. Lalu sampah yang organik yang masih punya nilai dikumpulkan melalui bank sampah, dikumpulkan melalui pengepul yang atau kemudian off-taker yang sudah ada, lalu kemudian ini punya nilai ekonomi dan bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan apakah itu pembangkit tenaga listrik atau kemudian bahan bakar pengganti RDF atau kemudian di recycling seperti botol, kemudian aluminium can dan sebagainya. Dan inilah yang kemudian dicanangkan tadi oleh Gubernur bersama dengan Menteri Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup. Pak Firdaus, jadi artinya secara timnya itu sudah disiapkan ya, artinya pun baik organik dan anorganik akan punya petugas sampah sendiri yang itu berbeda dengan residu begitu? Ya, sebetulnya kita sudah punya infrastruktur udah lama, tapi kan tidak ada enforcement-nya, tidak dilaksanakan dengan benar. Sehingga di rumah sampah dicampur, lalu oleh petugas dibawa juga dengan bus tercampur. Dan banyak inisiatif warga yang sangat bagus sekali yang sudah ada, baik itu di Tanjung Barat Indah, kemudian di Rawamangun, di Jakarta Utara di beberapa tempat, di Lebak Bulus. Tetapi kemudian inisiatif ini kan tidak bersambut oleh Dinas Lingkungan Hidup, otoritas yang selama ini kita amanahkan, sampahnya dikumpul tetap bersamaan dengan sampah yang lain, lalu kemudian dikirim ke Bantar Gebang. Nah, dengan gerakan yang kita canangkan hari ini, ya kita sudah punya kanal atau punya sistem untuk kemudian di mana sampah yang sudah terpilah tadi, misalkan sampah organik, ya, ini akan diolah menjadi misalkan pupuk cair atau pupuk padat, atau kemudian dijadikan tadi bahan pangan untuk ternak atau dengan menggunakan maggot dan sebagainya. Kemudian sampah-sampah yang nilai ekonomi, misalkan tadi plastik, ya, kemudian aluminium, kaleng aluminium, bahan-bahan data lain yang juga sangat dibutuhkan oleh industri yang punya recycle center. Pak Firdaus, tentu ini kan artinya mengubah habit, itu kan yang juga sangat sulit, artinya sampai kemudian level terbawah pada RT dan juga RW. Apa yang bisa dipastikan Pemprov bisa melakukan itu hingga tingkat terbawah? Jangan sampai kami di rumah sudah memisahkannya, tapi jangan-jangan petugas masih ada yang belum aware soal itu, masih mencampurkannya kembali, masih membuangnya lagi ke Bantar Gebang, begitu Prof? Ya, dalam sebetulnya instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026 yang ditandatangani oleh Gubernur pada tanggal 30 April yang lalu, artinya 10 hari yang lalu, ya, itu menginstruksikan kepada 12 jajaran mulai dari Sekda sampai ke Lurah, ya, yaitu Lurah kemudian bertanggung jawab memastikan di kelurahannya melalui RW dan RT yang ada bahwa gerakan memilah sampah ini betul-betul dilakukan dengan sangat baik dan tertib. Tentunya merubah habit ini tidak akan bisa satu hari itu malam. Kita butuh proses, tentunya kemudian ya komunikasi, kemudian juga bagaimana kita memastikan edukasi, pelatihan kepada petugas tadi juga kita akan lakukan. Tapi yang tidak kalah penting, Gubernur memerintahkan inspektur baik di level provinsi, kemudian di kota, kabupaten, sampai ke bawah untuk melakukan pengawasan setiap bulan dan melaporkan setiap 3 bulan sekali kepada Gubernur, dan kita akan evaluasi. Dan ini ya sekali lagi ini bukan hal yang tiba-tiba satu hari akan jadi, tidak. Tetapi tadi merubah habit ini tidak bisa serta-merta dengan imbauan.
kita butuh adanya regulasi yang pasti, kita butuh infrastruktur pendukung, kita butuh petugas yang betul-betul kemudian siap, dan yang berikutnya lagi lah, kita butuh bagaimana kemudian partisipasi dari masyarakat ini terbentuk dengan baik. Kenapa? Karena ini adalah masalah kita bersama, Bram. Oke, saya sepakat soal itu, Prof. Prof, Anda sudah mengatakan soal enforcement-nya. Jadi artinya apa yang bisa kami bayangkan ketika ada satu struktur yang tidak melakukan dengan benar? Apakah kami publik bisa melaporkan dan apa efek jerahnya untuk kita semua? Ya, tentunya masyarakat melalui Jaki dengan mudah sekali bisa melaporkan, ambil videonya, kemudian laporkan, jangan ada fitnah ya, kita akan segera menindaklanjuti dalam hitungan jam, tidak menunggu hari ya. Dan kita akan siap memonitor ini, jika ada kelalaian kita akan berikan teguran, pertama, kedua, ketiga, setelah itu kemudian tidak ada lagi ampun, kita akan kenakan sanksi. Kenapa? Karena petugas-petugas kita ini sudah dibekali dengan dengan peralatan yang cukup memadai, kemudian juga mereka juga tingkat seleksi mereka masuk ke dalam jajaran sumber daya manusia di Pemprov DKI Jakarta ini juga sangat ketat sekali, dan mereka juga mendapatkan insentif yang juga tidak kalah kecil dibandingkan dengan petugas yang lain. Oke, sanksi ini dalam bentuk denda kah atau sanksi pidana hukum ini bisa dimungkinkan, Prof? Sangat dimungkinkan kalau kita merefer kepada Undang-Undang 18 tahun 2008. Ya, setiap pelanggaran terkait dengan masalah sampah, mulai dari sumbernya sampai kepada tempat pembuangan akhir, itu ada sanksi yang dikaitkan baik itu pidana maupun perdata. Tentunya kita juga akan mengacu kepada ketentuan yang berlaku. Bagi petugas tentunya ini juga ada sanksi yang kita terapkan. Tadi teguran pertama, teguran kedua, teguran ketiga, lalu kemudian ya jika tidak mungkin bisa dibina, mungkin kita akan binasakan kalau bahasa kasarnya ya. Sekali lagi bahwa urusan sampah urusan serius, kita tidak main-main, Bram, karena kita akan tenggelam dengan tumpukan sampah yang jumlahnya 9.051 ton per hari di Jakarta ini. Baik, Prof, jika yang kita bahas adalah soal sampah rumah tangga, bagaimana dengan sektor swasta, Prof? Artinya perkantoran tentu ini menjadi fokus kita juga soal sampahnya. Apakah ini juga bisa kami bayangkan juga terjadi pada kantor-kantor swasta di Jakarta, Prof? Ya, jadi instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026 ini tidak hanya berlaku pada sampah rumah tangga. Ini juga berlaku untuk sampah perkantoran, baik itu perkantoran milik Pemprov DKI Jakarta maupun perkantoran milik pemerintah pusat, dan termasuk juga perkantoran swasta. Dan termasuk kemudian pusat perbelanjaan. Ya, dan tempat-tempat lain seperti restoran, kemudian kafe juga ini berlaku. Kenapa? Ini adalah gerakan semesta untuk memilah sampah, kemudian mengolah sampah dari sumbernya, dari manapun asalnya. Oke, Prof, terakhir, Anda masih bergabung sama kami? Prof Firdaus, oke. Ya, jadi masih. Artinya Anda tadi mengatakan tidak mungkin satu malam semua akan berubah karena ini soal habit. Kapan kemudian target dari Pemprov DKI Jakarta, kami bisa membayangkan ini secara menyeluruh bisa terjadi dari atas sampai bawah, Prof? Jadi kita punya target yang realistis ya. Jika mulai hari ini kita lakukan, kita berharap pada ulang tahun DKI Jakarta tahun 2027 yang akan datang, tepatnya 500 tahun usia Jakarta. Kita berharap ya hampir 50% lebih dari sampah yang dihasilkan dari rumah tangga, perkantoran, pusat perbelanjaan itu sudah diselesaikan di hulu. Ya, lalu kemudian beranjak ke tahun 2028, 2029, dan kita berharap mudah-mudahan by tahun 2029 nanti, ulang tahun Jakarta tahun 2029 nanti, kita sudah menyelesaikan 80%. Ya, sampah ini sudah dipilah. Tentunya kemudian sisanya kita lanjutkan setelah tahun 2029 nanti. Dan ini adalah target yang sangat realistis sekali. Oke, baik. Artinya kami bisa membayangkan masih ada 1 tahun begitu ya, sistem ini berjalan dengan maksimal. Terima kasih atas waktu dan informasi dari Anda, Prof Firdaus Ali, Koordinator Staf Sus Gubernur DKI Jakarta, telah bergabung bersama kami. Selamat sore, sehat selalu, Prof. Selamat sore, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Jaga Jakarta, bersihkan Jakarta dari sampah. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nugroho di Madinah, Arab Saudi. Kita beralih ke rekan Maya Puspitasari di Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum Maya, apakah jemaah haji sudah mulai membadati kota Mekah? Silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Jasmine, Andro, dan juga pemirsa. Betul sekali, memang kurang dari 3 pekan jelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Suasana di Masjidil Haram saat ini sudah dipadati oleh ribuan jemaah haji dari berbagai negara termasuk dari Indonesia. Suasana di Masjidil Haram ini tampak jemaah mulai memenuhi area tawaf, kemudian juga berbagai sudut di Masjidil Haram sejak pagi sampai juga malam hari. Kami memantau pemirsa jemaah haji Indonesia gelombang kedua yang mendarat di Bandara Jeddah, Arab Saudi. Mereka melaksanakan ibadah umroh wajib secara bertahap. Pada umumnya para jemaah ini memilih waktu untuk melaksanakan ibadah umroh wajib pada sore ataupun malam hari saat kondisi cuaca lebih sejuk. Sementara itu seiring dengan peningkatan jumlah jemaah haji yang tiba di kota Mekah, baik itu jemaah haji gelombang pertama yang diberangkatkan dari Madinah ke Mekah, serta jemaah haji gelombang kedua yang berangkat dari Indonesia ke Mekah, kami para petugas haji Indonesia khususnya yang ditempatkan di sektor khusus Masjidil Haram ini bersiaga selama 24 jam untuk membantu jemaah di sekitar area Masjidil Haram. Ada berbagai permasalahan yang dihadapi jemaah, mulai dari jemaah yang kelelahan, kemudian juga jemaah yang menanyakan arah ke terminal bus sholawat mereka, sampai ada jemaah yang terpisah dari rombongan. Nah, para petugas di sektor khusus Masjidil Haram ini ditempatkan di pos-pos strategis di area Masjidil Haram. Ada sekitar 10 pos yang ditempati oleh para petugas. Ada di pos terminal Syib Amir, kemudian juga pos terminal Ajat, pos exit Marwah, pos SAI, pos Tawaf, pos Babu Salam, pos WC 3, pos Dar El Tauhid, pos Hotel Anjum, dan juga pos terminal Jabal Ka'bah. Nah, semalam kami dari petugas Media Center Haji sempat berkeliling di sekitar terminal Ajat dan juga di area Masjidil Haram. Memang kami mendapati sejumlah jemaah haji yang kebingungan untuk mencari terminal bus sholawat mereka usai mereka melaksanakan ibadah sholat isya seperti itu. Jadi satu tips yang mungkin para jemaah bisa pegang yaitu menjadikan Zamzam Tower sebagai patokan. Jadi misalnya jika jemaah ingin menuju ke terminal Ajat, Anda bisa melihat Zamzam Tower, kemudian menjadikannya patokan, lurus ke arah WC 3, Jalan Raya, kemudian Anda bisa mendapati terminal Ajat. Dan sebagai informasi pemirsa, Anda bisa melihat Terima kasih, kami para petugas haji yang berseragam coklat seperti ini. Anda bisa menyapa dan meminta bantuan dari kami. Terima kasih Maya Puspitasari dan juga Aditya Nugroho dari Mekah dan juga Madinah. Ini ceritanya masih panjang ya dari Madinah dan Mekah. Tapi kita harus tutup perjumpaan kita di Kabar Petang hari ini. Saya Andromeda Mercury. Dan saya Jasbir Rahmadi. Ya. Udah pemirsa, informasi terbaru dapat kami laporkan dari kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat, bahwa siang atau sore hari ini ada 321 warga negara asing dari berbagai negara yang ditangkap oleh polisi dalam penggerbekan markas judi online internasional, jaringan internasional. Dan saat ini akan mulai dipindahkan dari lokasi penangkapannya yang ada di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Dan rencananya akan dipindahkan menuju ke kantor imigrasi. Tentu saja dapat Anda saksikan proses pemindahan ini dikawal ketat oleh personel polisi Brimob bersenjata lengkap. Dari data-data yang kami himpun sementara, yang kami terima, para WNA warga negara asing ini akan disebar ke sejumlah titik penitipan, diantaranya adalah kantor imigrasi Jakarta Pusat, Jakarta Barat, serta rumah detensi imigrasi untuk bisa menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh petugas.
Dan kami informasikan polisi telah menangkap 321 orang warga negara asing pelaku operasional judi online yang ada di gedung Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat. Ke-321 terduga pelaku ini diserahkan dari aparat kepolisian ke pihak imigrasi untuk mengembangkan kemungkinan pelanggaran aturan imigrasi. Ada sejumlah warga negara Tiongkok, yakni berjumlah 57 orang, dan sebagian besar lainnya adalah warga negara Vietnam berjumlah 228 orang, dan ada 11 warga negara asing asal Laos, 13 WNA Myanmar, dan 3 warga negara Malaysia, serta 5 warga negara Thailand, dan 3 warga negara Kamboja. Kami informasikan pemirsa, ke-321 orang yang terlibat judi online ini datang ke Indonesia menggunakan visa kunjungan wisata yang sebenarnya sudah habis masa berlakunya, dan polisi menemukan 75 domain dan juga website yang diduga digunakan sebagai sarana perjudian online. Pensiun sebagai pemain sepak bola tak membuat Hasan Soleh atau Kasano bersantai-santai. Mantan bek sayap klub Persema Malang ini memilih beternak untuk mengisi masa pensiunnya sejak 2015. Beternak burung merpati, ayam, dan sapi menjadi pilihan Kasano. Di area rumahnya di Desa Keraton, Kecamatan Keraton, Pasuruan, Jawa Timur, Kasano beternak ratusan pasang merpati balap, sapi, dan ayam potong. Tak hanya sebagai hobi, hewan-hewan ternak ini juga dijual. Sepasang merpati balap dihargai 15 juta hingga 20 juta rupiah, sementara sapi dijual 20 juta hingga 30 juta rupiah per ekor. Sisi saya ini penghobi hewan. Di satu sisi saya mantan main bola, tapi karena saya tidak mampu, mungkin waktu saya itu kan jadi PNS, jadi saya untuk melatih bola itu kan harus butuh waktu yang banyak, jadi saya tidak berfokus untuk jadi pelatih. Jadi hobi saya ini saya kembangkan lewat merpati, terus sapi, terus ayam, berbisnis lewat itu. Yang satu ini juga sukses meraup cuan dari beternak. Sejak pandemi COVID-19 silam, Syahri Muhtaro memulai beternak ayam Elba. Warga desa Banjarsari, Kecamatan Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah ini membeli 25 ekor ayam dengan modal Rp200.000. Berkat ketekunannya, kini ayam yang diternakan Syahri mencapai 200 ekor. Selain menghasilkan telur, peternakan ini juga memproduksi day old chicken Elba yang diminati pasar. Ia juga menjual indukan yang siap produksi. Kita di sini untuk produksi telur konsumsi ada, lalu DOC, anakan Elba, lalu untuk calon indukan juga. Harganya sampai berapa tuh kalau DOC-nya? Kalau DOC per ekor masih sama Rp8.000 per ekor. Kalau untuk telur konsumsi kita 2.500 per butir. Lalu untuk calon indukan kita sediakan per paket. Jadi ada jantan 1, betinanya 5. Itu 750.000. Itu satu paket. Dari usahanya ini, Syahri bisa mendapatkan omset hingga 20 juta rupiah per bulan. Agar ternaknya berkembang dengan baik, Syahri menekankan kebersihan kandang, memberi pakan 2 kali sehari, dan ramuan herbal seminggu sekali untuk kesehatan ayam. Tim Liputan CNN Indonesia. Suara deru mesin bus dan riuh kedatangan para jemaah haji menjadi irama yang semakin sibuk terdengar di Asrama Haji Embarkasi, Surabaya. Di tengah kesibukan itu, puluhan petugas jasa angkut koper bergerak cepat, mengangkat, menyusun, dan mengantarkan ratusan koper ke kamar-kamar jemaah. Bagi mereka tak ada waktu untuk berhenti terlalu lama.
Selama 24 jam, mereka harus bersiaga setiap kali kloter datang silih berganti. Sebagian dari mereka adalah pekerja musiman yang setiap tahunnya kembali hadir saat musim haji tiba. Salah satunya Muslikin. Ini adalah musim haji keempat ia ikut terlibat. Kalau satu hari itu ada 4, ada 3, ada 5, tadi bisa rata-rata 5 kloter. 5 kloter. Ini sekali datang itu berapa orang yang standby untuk mengangkat koper jamaah haji? Tim jasa angkut koper kecil itu ada kurang lebih 22 orang. Berapa koper sih Mas yang biasa diangkut setiap kloter Mas? Satu kloter itu ada 8 bis kurang lebih 400-500. Itu satu kloter. Kalau datangnya 5 berarti kali 5. Selain menjadi sumber penghasilan tambahan, cara ini sekaligus menjadi wasilah baginya turut berkontribusi melayani para tamu Allah menuju Tanah Suci. Truk pengangkut ribuan botol air Zam-Zam yang baru tiba dari Jeddah, Arab Saudi silih berganti memasuki kawasan Asrama Haji Embarkasi Surabaya pada Sabtu malam. Pengiriman perdana menggunakan pesawat milik maskapai Saudi Arabia Airlines ini kembali ke Surabaya setelah mengantar jemaah haji ke Tanah Suci. Sebanyak 8.000 botol air Zam-Zam pada pengiriman pertama ini langsung dipindahkan ke gudang penyimpanan khusus yang berada di Gedung A Asrama Haji Embarkasi Surabaya. Kami sesuaikan dengan jam-jamnya. Terkait jamaah yang tunda berangkat, pastinya kami tidak menyiapkan jam-jam tersebut. Akan tetapi bila jamaah sudah berangkat ke Tanah Suci, kemudian seumpama beliau meninggal dunia di Madinah maupun di Mekah, itu nanti tetap akan kami berikan jatah jam-jamnya untuk ahli waris. Distribusi akan dilakukan secara bertahap melalui 11 kali penerbangan hingga 18 Mei mendatang. Nantinya pembagian air Zam-Zam dilakukan bersamaan dengan pengambilan koper dan barang bawaan jemaah haji setelah kembali tiba di Asrama Haji Debarkasi, Surabaya. Tim Liputan CNN Indonesia. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Langsung kami ajak Anda pemirsa untuk menuju ke Tanah Suci. Sudah ada rekan-rekan kami yang tersebar yang tergabung dalam tim Media Center Haji, Aditya Nugroho di Madinah dan Maya Puspitasari di Mekah, Arab Saudi. Kita terlebih dahulu menuju ke Madinah, Arab Saudi. Aditya, bagaimana pergerakan jemaah haji kita di sana, kondisinya seperti apa? Bisa digambarkan? Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Andro dan Yasmin. Jadi betul sekali, di Madinah, Arab Saudi ini memang fokus kita adalah pada pemberangkatan atau pendorongan jemaah haji dari Madinah ke Mekah. Per hari ini, pada hari Minggu, ini terdapat 13 kloter dengan jumlah sekitar 4.973 jemaah yang diberangkatkan dari Madinah menuju Mekah Al-Mukarramah. Ini seperti biasa, jemaah haji mulai dari hotel sudah harus mempersiapkan barang bawaannya atau koper yang ada di kamar-kamar hotel ini sudah mulai dikeluarkan. Nah, koper-koper ini harus koper yang memang dibawa dari awal dari tanah air, artinya hanya ada 3 koper bagasi, koper kabin, kemudian ada tas berisi dokumen-dokumen. Hanya itu saja yang dibawa. Jadi ketika jemaah haji berbelanja membawa barang bawaan lebih dari itu, barang bawaan ini harus dikirimkan via kargo. Ini bertujuan untuk memudahkan proses mobilisasi semua barang bawaan ketika masuk ke dalam bus dari Madinah menuju ke Mekah. Sementara itu, petugas juga baik dari bagian akomodasi maupun transportasi ini mensweeping kembali barang-barang bawaan dari jemaah haji, kemudian membantu menaikkan koper-koper ke atas bus, untuk kemudian bus ini nantinya akan bertolak ke Bir Ali. Nah, sebelum bertolak ke Bir Ali, seluruh jemaah haji ini sudah mengenakan pakaian ihram dari hotel, tujuannya agar ketika sampai di Bir Ali, ini prosesnya lebih mudah. Nah, di Bir Ali sendiri, ini semua proses mulai dari jemaah turun dari bus, ini sesuai dengan tagline haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan. Ini disiapkan mobil golf, kemudian kursi roda untuk membantu jemaah dari bus, kemudian menuju ke Masjid Zulhulaifah untuk melaksanakan sholat sunnah umroh 2 rakaat, sampai nanti kembali ke bus untuk membacakan niat secara bersama-sama, niat umroh wajib, dan mengucapkan kalimat talqin. Yang tidak kalah pentingnya adalah dokumen resmi yang harus selalu dibawa kemana-mana. Ini kami imbau berkali-kali bahwa Anda harus membawa visa haji, kemudian nusuk untuk dibawa kemanapun, termasuk ketika nanti menemui checkpoint yang berada di Mekah. Ketika Anda masuk Mekah, itu akan diperiksa oleh askar di sana atau otoritas berwenang, sampai Anda ke seluruh situs suci, baik itu Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram, harus selalu membawa visa haji dan kartu nusuk karena akan diperiksa secara random oleh askar yang berjaga di sana.
Selain itu juga dari Jeddah ke Mekah, ini gelombang kedua terus berdatangan. Ini ada sekitar hari ini 21 kloter dengan jumlah 8.250 sehingga total jemaah yang sudah hadir di Tanah Suci ini sekitar 332 kloter dengan jumlah 125.500 jemaah haji yang berada di Tanah Suci saat ini. Kondisi cuaca sendiri di Madinah untuk hari ini suhu tertingginya nanti di jam 5 dan jam 4 itu mencapai 42 derajat Celcius. Nah, suhu ini mungkin akan lebih tinggi lagi ketika Anda mencapai di Mekah, sehingga prioritas utama adalah menjaga kondisi kesehatan. Jadi jemaah haji, baik yang berada di Nabawi ketika melakukan sholat 5 waktu, ini diharapkan betul-betul memperhatikan kondisi kesehatannya, tidak memaksakan diri, begitupun ketika berada di Masjidil Haram maksud kami. Jadi harus betul-betul melaksanakan yang disarankan adalah di jam sore hari dan malam hari sehingga kondisi fisiknya tetap terjaga. Selain itu yang di Mekah manasik haji ini tetap digiatkan oleh petugas di sana supaya nanti ketika masuk puncak haji di Armusna seluruh jemaah sudah tahu betul apa yang harus dilakukan dan rute-rutenya sehingga proses pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan aman dan lancar. Demikian Andro dan Yasmin kembali ke studio dari Madinah, Arab Saudi. Baik, rekan Aditya.